Irjen Sambo dikurung. Kapolri bergerak buru bos judi 303. Kode 303 judi online. Setelah adanya isu keterlibatan Ferdy Sambo sebagai bos besar judi online 303, baru Bapak Kapolri sibuk ingin memberantas judi online 303. Jangan situs judi online-nya Pak yang diberantas, tetapi bos besarnya lah yang patut diberantas. Ferdy Sambo itu mengamuk ya, jika dia ditetapkan sebagai tersangka, dia akan mengancam, akan membuka segala sesuatu yang dia ketahui. Apakah ini berhubungan dengan pembunuhan Brigadir J? Ferdy Sambo ini termasuk salah satu dari bos judi online. Apakah ada oknum yang lain yang ikutan dalam bisnis tersebut? Oleh karena itu, Itpasum membuat perintah gabungan dengan melibatkan Divpropam Polri dan Bareskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Apakah di sini masih ada yang pusing mikirin deposit untuk main judi online? Semoga tinggal sedikit ya. Irjen Ferdy Sambo dikatakan memiliki kode rahasia hingga diduga menjadi bos bendahara judi online. Jadi begini, untuk Polri, saya yakin Polri adalah institusi yang hebat. Jadi ayolah segera diusut tuntas secara terbuka. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin, secepatnya diusut itu lebih baik. Beradae kan udah buka suara nih. Sekarang giliran kepala 303. Kalau 303 buka suara juga, jungkel semua orang pimpinan di atas. Salam 303, salam waras, Bo. Irjen Sambo dikurung. Kapolri bergerak buru bos judi 303. Yang kadipik adalah para bandar judi online dan narkoba. Saat ini pemain bisnis haram itu tiarap. Salah satu bos judi mengaku dirinya sementara waktu tiarap sampai waktu kondusif. Kita tiarap dulu, menunggu waktu yang pas baru buka lagi, ungkapnya di Jakarta Minggu 14 Agustus. Kata dia, pasca kasus tewasnya Brigadir J, banyak pelaku usaha jadi mulai ketar-ketir. Rata-rata kan kita ada di Jakarta, usahanya di berbagai daerah, tugasnya. Diketahui 303 adalah kode judi bagi kalangan polisi. Dari penelusuran radar non-stop, situs judi di dunia maya berjumlah ribuan seperti Huawei, Pakong, Singapura, 4 angka hingga poker. Nama Irjen Ferdy Sambo alias FS kerap dikaitkan dengan bisnis gelap yang saat ini beredar di dunia maya. Diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit langsung bergerak cepat dan memerintahkan seluruh Polda untuk menumpas judi serta narkoba tanpa pandang bulu. Pada Jumat 12 Agustus 2022, Subdit Siberdat Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya menggerebek judi online di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dari aksi itu 78 orang di lokasi. Puluhan orang itu ditangkap dengan sejumlah peran. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya mengamankan supervisor di lokasi. Pelaku supervisor itu berperan sebagai penanggung jawab pengelolaan bisnis judi online. Supervisor yang mempunyai tanggung jawab mengawasi dan mengontrol kinerja pegawai customer service website judi online dalam transaksi deposit dan withdrawal. Kata Zulpan dalam keterangannya Jumat 12 Agustus 2022. Selain itu supervisor, pihak kepolisian mengamankan customer service. Pelaku tersebut berperan dalam mengelola uang masuk dalam bisnis judi online di lokasi. Peran berikutnya, customer service pada website judi online yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola adanya uang masuk sebagai deposit dari member dalam bentuk e-wallet, terang Zulpan. Setelah di Jakarta, Polda Banten mengungkap 10 kasus judi online yang tersebar di berbagai tempat seperti di Tangerang, Cilegon, Serang, Pandeglang, dan Lebak. Judi online ini dimainkan dalam berbagai bentuk seperti togel atau toto gelap, toto atau lotre, dan pakong atau permainan judi kartu.
Perintah Kapolda Banten, Inspektur Jenderal Rudi Herianto untuk menyikat habis segala bentuk perjudian baik judi daring maupun judi konvensional, ujar Kepala Bidang Humas Polda Banten Komisaris Besar Sinto Silitonga. Sementara pakar hukum tata negara Refli Harun ikut mengomentari pernyataan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso yang menyebut motif Verdi Sambo membunuh Brigadir J adalah karena masalah judi dan bisnis narkoba hingga masalah seksual. Menurut Refli, desas-desus masalah yang melatar belakangi kasus pembunuhan itu terutama masalah kegiatan ilegal judi hingga bisnis narkoba itu mesti dibuka seterang-terangnya ke publik jika hal itu benar adanya. Para penegak hukum yang terlibat dalam kegiatan itu, kata Refli, mesti dihukum seberat-beratnya. Tapi apakah seksual itu adalah pelecehan? Nanti kita lihat lebih lanjut. Tapi bukan berarti masalah seksual itu tidak penting sebagai bahan catatan. Tapi maksudnya untuk disclosure barangkali katakanlah perlu ada restriksi, kata Refli dalam sebuah video yang tayang di saluran YouTube miliknya Kamis 11 Agustus 2022. Tetapi kalau soal yang terkait perjudian, miras, narkoba, dan lain sebagainya, kalau memang itu ada wajib dibuka dan wajib diberikan sanksi. Dan kemudian di stop praktik-praktik seperti itu, katanya menambahkan. Anggota Komisi Hukum DPR, Santoso berharap pembubaran jabatan dan struktur Polri tidak semata untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri di tengah kasus tewasnya Brigadir J, tapi institusi Polri ke depan betul-betul berkomitmen menegakkan hukum terkait berbagai kasus pidana, salah satunya perjudian. Buka ekornya saja, tapi benar-benar dilakukan sampai kepala dan akar-akarnya, kata Santoso dalam rilisnya Minggu 14 Agustus 2022.